Verify exists to fact check the suspicious things you see online. A viewer reached out after seeing a Facebook post like this one. It's being copy and pasted all over, claiming to be from an anonymous Australian nurse. The message warns that you should not allow yourself or your kids to have an infrared thermometer pointed at your forehead, claiming it could harm part of the brain called the pineal gland. So let's verify. Is there any evidence infrared thermometers damage the pineal gland? Our sources here are the Food and Drug Administration and experts in neuroradiology, endocrinology, and fire protection engineering. These detectors don't emit any infrared light, so that, to me, is not an issue. Peter Sunderland from the University of Maryland says these thermometers measure infrared light to determine how hot something is. He says some thermometers may emit a dim red light, but that's just a guide for the person taking your temperature. The FDA, who regulates the sale of medical devices in the US, agrees that infrared thermometers do not emit any infrared energy. So did Dr. Harris Sire, director of neuroradiology at Johns Hopkins Medicine. He says nothing happens between the thermometer and the pineal gland. We also spoke with Dr. Sabyasachi Sen at the George Washington University School of Medicine and Health Sciences. He said infrared thermometers are a, quote, vital test for screening, especially during a pandemic. I don't know where is the scientific basis for this concern. In absence of that, it's a conjecture, it's innuendo. So we can verify that at this point, there's no evidence that infrared thermometers can damage the pineal gland. With your Verify, this is Evan Kozlov. Pada pertemuan kali ini, materi baru ya, bab mengenai suhu dan kalor. Materi ini sudah kita pelajari di kelas berapa? 8 ya. Di kelas 8 atau kelas 7. Untuk di SMA, kompetensi dasar untuk materi ini menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor dan pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan yaitu merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama yang terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, dilihat dari kompetensinya, maka pada materi ini kita akan membahas mengenai pengaruh kalor, perpindahan kalor, dan karakteristik termal. Termal itu apa? Ya, suhu ya. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai ini yang tadi kita bahas ya, tentang suhu. Dan juga di sini ada gambar mengenai rel kereta api. Kira-kira tentang apa materinya? Ya betul ya, tentang pemuaian. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas dan gali lebih dalam mengenai suhu dan pemuaian. Bagaimana kegiatan kita pada hari ini? Seperti biasa, pembelajaran kita akan lebih banyak di Google Classroom. Kita akan berdiskusi mengenai pemanfaatan suhu, juga membahas mengenai pemuaian. Nah, bahasannya atau urutannya kita akan ketahui di LKPD yang akan Ibu bagikan di tugas kelas. Nah, selain mengerjakan LKPD dan diskusi, nanti kita akan menyimak animasi tentang bimetal. Nah, nanti
Animasinya silahkan kalian amati dengan teliti, disimak untuk mengisi LKPD yang sudah disiapkan. Semangat, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. If you pulled out a thermometer and took your temperature right now, you'd probably get a reading around 37 degrees Celsius. That number may vary a little from day to day or even hour to hour, but overall, your body temperature is pretty consistent. If you get too hot, your blood vessels will expand and you'll sweat to cool down. If you get too cold, your blood vessels will contract and you'll shiver to warm up. And if you stray more than a couple degrees in either direction, like with a really bad fever or in freezing weather, your proteins and cells will stop working and you could die. So why is 37 degrees the magic number? Why not 35 or 40? Well, one major theory suggests it's all about keeping out fungus. Scientists have found that certain animals, like reptiles and amphibians, get a lot of different fungal diseases, and they're all ectotherms. They depend on external heat sources to stay warm. Specifically, they get way more fungal infections than their endotherm counterparts, like mammals, which generate body heat internally. Researchers from Yeshiva University wanted to find out why. They tested the heat tolerance of different species of fungus starting at a temperature of 30 degrees Celsius. They found that every 1 degree increase in temperature caused a 6% decrease in the number of fungal species that are able to infect an animal host. So if you're a frog, depending on sunlight to warm you up, you've got to worry about tens of thousands of fungal species that can infect you and cause life-threatening disease. But if you're a mammal, hovering around 37 degrees, only a few hundred fungi can survive long enough to mess with you. In other words, when it comes to the risk of fungal infection, it really helps to be hot. Then again, you don't want to be too hot. After all, it takes a whole lot of energy to maintain a high body temperature, and you don't want to spend all of your time finding food and eating it. You want to find a perfect balance. And guess what? When these researchers ran some mathematical models weighing the benefits of protecting against fungi versus the cost of extra food consumption, they calculated an ideal body temperature of 36.7 degrees Celsius, which is right around our toasty 37 degrees. In fact, these scientists even think that maintaining this warm body temperature helped mammals thrive as the dinosaurs went extinct, even though it's energy intensive. It's possible early mammals started to beat out reptiles simply because we were more resistant to fungus. So, I guess our hotness helped us survive. Thanks to all of our Patreon patrons who keep these answers coming. If you'd like to submit a question to be answered, just go to patreon.com/scishow, and don't forget to go to youtube.com/scishow and subscribe.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kita ya. Kali ini kita akan bahas mengenai suhu dan kalor. Yang pertama yang kita bahas itu adalah suhu. Dari hasil pretest yang Ibu berikan, semua sudah benar menjawab bahwa suhu itu adalah derajat panas dingin yang dirasakan indera kita ya, indera peraba. Apa itu kalor? Kalor itu perpindahan energi panas karena adanya perbedaan suhu, tuh ya. Jadi ini jawabannya sudah benar semua. Walaupun kalimatnya agak-agak berbeda, tapi ini hasilnya sama, hampir sama, itu ya. Berarti kalian masih mengingat materi pembelajaran di kelas 7 waktu itu. Baik. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas suhu mengenai konversi satuan. Konversi satuan ya. Ini ada tampilan beberapa macam bentuk termometer. Sini ada termometer alkohol. Ini biasanya termometer ini digunakan untuk dipakai di laboratorium kita. Nah, ini ya, ini termometernya seperti ini bentuknya. Kalau yang ini biasanya suka ada di rumah-rumah ya. Ini termometer digital namanya karena ada tampilan angka langsung di sini. Nah, ini tampilan langsung berarti ini angka-angka ini namanya termometer digital. Ini biasanya ada di rumah yang suka kita pakai ketika mengecek suhu kita, apakah kita demam atau tidak, gitu ya. Nah, ini selanjutnya yang ini kalian tahu kan? Ya, ini yang tadi kita bahas tentang alat ukur termogram yang ditembak, yang sekarang kita sering temukan ketika kita masuk ke kerumunan atau ke areal publik yang ramai, itu biasanya ditembak dulu ininya ya, ditembak dulu menggunakan termogram ini. Nah, kalian tadi sudah kita bahas mengenai benar tidaknya termogram ini bisa merusak otak, gitu ya. Oke, dan cara kerjanya sudah dijelaskan juga. Baik, yang selanjutnya ini ada termometer nih yang gambarnya seperti ini. Ini termometer untuk mengukur suhu ruangan. Biasanya digantungkan di tembok-tembok ya, di rumah sakit, biasanya di tempat-tempat umum sih. Kalau di rumah jarang ada, di laboratorium itu betul suka ada itu ya yang ini. Ada lagi yang ini juga sama, ini termometer dipakai untuk ruangan. Ini biasanya disimpannya di meja, ini tidak digantung, tapi bisa juga sih digantung. Tapi pada umumnya yang gantung itu yang seperti ini yang analog. Yang ini analog ya, ini dibaca sendiri skalanya sama kita. Kalau yang ini sudah ada angkanya, gitu ya. Nah, itu macam-macam termometer bentuknya. Nah, bagaimana dengan skalanya? Termometer berdasarkan skalanya itu ada 4 kan? Ya, ini juga sudah betul. Kalian sudah menjawab hasil pretest yang Ibu berikan. Skalanya itu ada berapa nih? Ada 4. Oke, ada skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Betul ya. Tuh. Coba kita buatkan tabel untuk mempermudah kita mengkonversi satuan suhu itu. Kita buat tabelnya seperti ini ya. Ada nomor, skala suhu, titik beku, titik didih, selisih, dan perbandingan. Titik beku itu yang mana? Ini titik beku yang bawah. Ini titik beku ketika air membeku. Jadi diukur pakai keempat termometer ini, ternyata skalanya berbeda-beda. Ini ya. Kalau titik didih, suhu ketika air mendidih. Nah, ini di atas yang ini ya. Kita pindahkan nih skala-skala yang ada pada gambar, kita pindahkan ke tabel. Celsius dulu, titik bekunya 0, titik didihnya 100 ini ya. Ini 0, ini 100. Kalau Fahrenheit berarti 32 dan 212. Reaumur itu 0 dan 80. Kelvin itu 273 dan 373. Nah, terus kita cari selisihnya biar mudah
Selisih itu berarti nanti titik didih dikurangi titik beku ya. Yang ini berarti 100 dikurangi 0. Oke, 100. 212 dikurangi 32, 180. Yang bawahnya reamur itu 80 dikurangi 0, 80. Yang bawahnya lagi 373 dikurangi 273 itu 100 gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan nih. Misalnya kita bagi 20 semuanya. Ini dibagi 20, 5, ini dibagi 20, 9, yang ini dibagi 20, 4, yang terakhir dibagi 20, 5 gitu ya. Nah, biasanya dalam mengkonversi suhu itu yang kita gunakan yang ini, yang kita ingat gitu ya, titik beku dan perbandingannya untuk mempermudah perhitungan seperti itu ya. Kita lihat deh contohnya. Nah, ini Ibu pindahkan ya yang tadi tabelnya. Jadi kalau kita mau mengkonversi satuan suhu, maka yang kita gunakan ini persamaannya. Ini skala yang diketahui dikurangi titik beku. Nah, ini titik beku kan. Yang ini skala yang ditanyakan dikurangi titik beku. Nah, di ruas kanan ini perbandingan skala yang diketahui. Yang ini perbandingannya, gitu ya. Kita lihat contoh soal. Sebuah benda 80 derajat menyatakan suhu benda. Suhu sebuah benda 80 derajat Celcius, maaf ya. Nyatakan suhu benda tersebut dalam derajat reamur dan Fahrenheit ya. Kita coba yang Fahrenheit dulu ya, yang reamur nanti kamu bisa coba sendiri. Oke. Kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahuinya ini Celcius dulu ya. Sebuah benda 80 derajat Celcius, berarti skalanya Celcius. Kita tulis Celcius 80. Oke. Tadi di dalam tabel kalau Celcius itu titik bekunya 0, titik bekunya 0, pembandingnya 5. Sedangkan Fahrenheit, ini yang ditanya Fahrenheit ya. Karena belum ada, jadi kita kasih tanda tanya. Fahrenheit tanda tanya. Tuh. Titik bekunya tadi itu 32, pembandingnya 9. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini. Skala yang diketahui dikurangi titik beku, dibagi skala yang ditanyakan dikurangi titik beku, sama dengan perbandingan skala yang diketahui dan ditanyakan. Masukkan angkanya ya. Oke. Skala yang diketahui yang ini ya, 80 dikurangi titik bekunya 0. Skala yang ditanyakan ini tanda tanya, kita karena Fahrenheit kita tulis aja F ya. Titik bekunya 32. Pembandingnya berarti ini 5 dan 9 gitu. Kita hitung 80 dikurangi 0 itu 80. F-32 kita tulis dulu ya. Oke. Terus kali silang, ini dikali ke sini, ya ini kali sini. Berarti nanti F dikalikan 5 dikalikan F-32 sama dengan 80 dikali 90. Ibu pindahkan ke sebelah sini nulisnya. Buka kurungnya 5 kali F, 5F, 5 kali 32, 160. Yang 80 kali 9, 720. Kita pindahkan yang 160-nya jadi 720 dikurangi 160. Nah, berarti F-nya kita dapatkan 560 dibagi 5. Nah, skalanya berarti 112 derajat Fahrenheit gitu ya. Oke. Bagaimana Bu kalau sekarang skalanya belum diketahui? Ceritanya kita punya skala sendiri nih. Nah, ini contohnya ya. Suatu termometer X. Nah, karena belum ada namanya, kita tuliskan X di situ. Oke. Suatu termometer X mengukur suhu S sedang melebur. Nah, ini berarti titik apa ya? Kalau melebur berarti titik lebur yang tadi titik B ya, B gitu ya. Oke, di sini min 10 derajat X karena termometernya namanya X. Dan mengukur suhu air mendidih, berarti ini titik didih TD tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Termometer Celcius mengukur suhu benda tersebut adalah 400 derajat. Jadi kalau pakai termometer Celcius suhunya 40 katanya. Nah, kalau pakai termometer X ini berapa suhunya gitu. Nah, kita cari, kita coba ya. Yang diketahuinya dulu Celcius. Tadi Celcius kan 40.
ingat di dalam tabel kalau titik beku itu untuk Celsius, skala Celsius itu 0, berarti kita masukkan 0 ya. Pembandingnya tadi 5. Oke, sekarang skala yang mau ditanyakan itu termometer X. Kita kasih nama X. Karena belum diketahui, kita pakai tanda tanya di situ, oke? Ya. Sekarang titik bekunya di dalam soal dikatakan min 10 derajat X dan titik didihnya 110. Nah, untuk mengetahui pembanding atau perbandingan yang awal itu kan berarti kita cari selisihnya dulu tuh. Selisih berarti 110 dikurangi min 10 berarti selisihnya 120. Oke. Tadi selisih untuk skala Celsius 100, yang ini selisihnya 120. Tadi yang awal kita bagi 20, yang ini juga kita bagi 20 biar sama. Maka yang ini pembandingnya 6 ya. Jadi samakan aja nanti bagi berapa. Yang awal kan kita baginya 20, yang ini juga bagi 20 saja jadi 6. Nah, selanjutnya kita pakai rumus yang tadi. Nah, skala diketahui dikurangi titik beku dibagi skala yang ditanya dibagi titik beku. Nah, ini pakai sama dengan. Oke. Ya. Kita lanjutkan perhitungannya, tinggal masukkan sama kayak yang tadi ya. Ini Celsiusnya 40 dikurangi 0, berarti ini X dikurangi min 10 karena ininya negatif. Pembandingnya 5 dan 6. Oke. Ini 40 dikurangi 0, 40. X ditambah 10 berarti berapa ini? Oh maaf, min ketemu min maksudnya, jadi tambah ya berarti betul, maaf salah, 5 dibagi 6. Oke, kita kali silang sama kayak tadi, 5 dikali X tambah 10, yang ini 40 dikali 6. Tuh. Kita buka kurungnya, 5 kali X 5X, 5 tambah 5 kali 10 50. Oh yang ini harusnya positif ya. Oke, ini positif, maaf, ini harusnya positif. Berarti 5X ditambah 50 sama dengan 240. Nah, ini berarti kalau ini positif, sini pindah jadi negatif harusnya ya. Jadi nanti coba kalian nanti perbaiki. Jadi 240 dikurangi 50. Berarti 190. Baik, berarti X-nya 190 dibagi 5. Gitu ya. 190 dibagi 5 itu berapa ya? Berarti bentar ya, Ibu pakai kalkulator dulu. 190 dibagi 5. Oke, hasilnya 38. Jadi harusnya ini hasilnya 38. Karena Ibu tadi salah yang awal, nanti kalian perbaiki yang bawahnya itu harusnya ditambah pindah jadi min ya. Jadi hasilnya 38. Seperti itu ya cara perhitungannya. Oke. Itu tentang suhu. Yang selanjutnya kita kalor, pengaruh kalor terhadap benda. Nah, kalau kalian memanaskan air pasti sering ya manasin air ya. Apa yang akan terjadi? Betul. Yang akan terjadi suhu air berubah, artinya ada perubahan suhu. Betul. Apalagi kalau kita terus kasih kalor berarti akan terjadi apalagi? Ya, perubahan wujud. Betul. Jadi perubahan suhu, nanti udah suhunya tinggi, airnya berubah jadi uap. Iya betul. Jadi berubah, asalnya jadi air berubah jadi uap, artinya dia akan mengalami perubahan wujud. Nah, ngomong-ngomong perubahan wujud, dari SD tuh sudah kita pelajari ya. Perubahan wujud itu ada mencair, ada menguap ya. Mencair berarti dari beku ke bentuk cair. Kalau menguap dari cair jadi uap. Oke. Ada mengembun dari air menjadi betul. Dari uap menjadi air. Terbalik Ibu ya. Maaf. Membeku. Kalau membeku dari cair menjadi padat. Dan ada yang dinamakan menyublim. Perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas. Kayak gitu ya. Nah, selain perubahan suhu dan wujud, apalagi pengaruh kalor terhadap benda? Ya, ternyata akan mengalami perubahan ukuran. Nah, berarti ada berubah panjang, berubah luas, dan berubah volume. Untuk benda padat berarti akan mengalami semuanya nih. Kalau benda padat akan mengalami perubahan panjang, perubahan suhu, dan perubahan volume. Sedangkan untuk cair dan gas berarti akan mengalaminya perubahan volume saja, gitu ya. Karena untuk luas dan panjang
sulit dideteksi. Jadi kalau untuk cair dan gas akan terjadi perubahan ukuran gitu. Nah, sekian penjelasan materi dari Ibu. Selanjutnya silahkan kalian perdalam dengan mempelajari LK yang Ibu berikan. Terima kasih.